We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai, Bu. Ya, Selamat sore, Bu Arin Kusumo Hapsari, cerita Emak Kece. betul. Bu, cerita Emak Kece berisi tentang yoga, trip planner, diver, free diver, mermaid ya. Mermaid betul. Sejak kapan Bu Arin merasa cerita-cerita ini perlu didokumentasikan, Bu? Silakan, Bu. Sejak saya tinggal di Kupang di NTT, waktu itu kami pindah kalau nggak salah 2014, iya 2014 awal. Dari situ langsung, karena NTT itu indah sekali, Kupang itu indah, terus kayaknya memang harus di-share melalui sosmed gitu. Oke, karena Kupang indah ya. Iya. Oke. Nah, Bu, pada awalnya Bu Arin mulai yoga dulu atau diving dulu, Bu? Apakah diving dulu? Diving dulu. Oke. Jadi saya scuba dive dulu, kemudian nge-trip, level planner seperti itu, kemudian baru ketemu yoga, free dive dulu, baru terakhir yoga, gitu. Free dive dulu, baru terakhir yoga. Iya. Mengapa, Bu, kok butuh yoga? Karena sebetulnya itu untuk mengambil license free dive saya, kemudian instruktur saya bilang kapasitas paru-parunya kecil, jadi coba ya diimbangi sama olahraga yoga kayak gitu. Jadi keterusan deh. Oke. Nah, sekarang kalau yoga juga udah jadi instruktur, Bu? Sudah. Oh, Saya sudah. di yoga. Akhirnya jadi kecemplung malah jadi instruktur yoga. Jadi dua-duanya juga udah ya? Kalau yang free dive, mermaid, scuba, saya belum di level instruktur. Jadi yang instruktur baru yoganya sih. Baru yoganya. Oke. Nah, Bu, apakah keduanya saling membantu, Bu? Sangat, Pak. Apalagi istilahnya free dive ya, terlebih lagi. Free dive ini kan sebetulnya sifatnya meditatif. Nah, meditatif ini bisa saya dapatkan, maksudnya karena sering berlatih yoga, jadi lebih cepat saya mendapatkan rasa tenang, santai di dalam laut kayak gitu. Oke, itu dalam kondisi pernafasan berarti sangat membantu, Bu ya? Iya, betul-betul, Pak. Oke. Selain pernafasan, apa lagi yang membantu, Bu? Ya kalau misalnya cewek pasti kan body goals ya. Itu juga mempengaruhi, maksudnya secara body goal dapatlah dari yoga ini ketenangan, terus kemudian yang saya dapatkan memang saya lebih ngerasa sisi spiritual saya lebih gimana ya, lebih dapat gitu loh, Pak. Sisi spiritual lebih dapat lewat yoga atau lewat diving? Atau dua-duanya, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Dua-duanya. kalau diving sisi spiritualnya apa, Bu? Ya, menarik sekali ini. Ya, kita ini cuman manusia yang benar-benar tidak punya kemampuan yang besar. Kalau sudah masuk ke laut, hanya pasrah saja.
Pasrah dalam artian bukan menyerah ya, tapi mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Misalnya alat, support alatnya juga oke, planning divingnya juga harus oke. Tapi ketika masuk ke air, kita ini kecil gitu loh. Jadi tidak ada Kecil. hal apapun yang bisa disombongkan seperti itu. Kita ini kecil, Bu, ya. Iya, Bu, yoga dan diving, Bu. Apa persamaan di dalam prakteknya, Bu? harus tenang, Harus tenang. kontrol itu pasti. Itu Oke. kuncinya. Kalau panik, ya nyawa taruhannya. Oke. Yoga pun begitu, Bu. Yoga pun kalau misalnya kita gerusa-gerusu gitu ya, latihannya kayak cuman mau ngejar goal asananya, cedera. Gitu. Nggak dapet filosofi yoganya yang katanya menenangkan, yang katanya membuat rileks. Bisa jadi setelah selesai yoga gitu. Bukan juga secara tingkatan istilahnya lapisan emosinya juga nggak terbentuk kayak gitu loh Pak. Jadi kan ada nih kadang-kadang katanya yoga, tapi kok nggak tenang, nggak cool, terus ya mungkin malah masih mikir yang aneh-aneh ya. Berarti dia masih hanya di tingkatan bergerak saja, berolahraga. Gitu. Oh, oke, oke. Nggak dapet. Oh, oke. Nah, kalau diving, Bu, kalau diving, setelah diving, apa hasilnya, Bu? Ya yang pasti ada rasa puas ya Pak, karena kan memang Kalau tadi kan, uh, kalau tadi yoga kan calming the mind, jadi lebih tenang. Nah, kalau ya, diving, ya kalau saya mungkin sedikit ke adrenalin rush gitu, jadi rasa ingin tahu di laut itu seperti apa sih. Kemudian walaupun kami sering mendapatkan ya mungkin cobaan-cobaan di arus atau apa segala macam, tapi kayak rasa puas saja kayak gitu loh. Oh, ternyata ciptaannya Tuhan, isi lautan itu sangat luar biasa kayak gitu. oke. Bu, kalau diving ngajak anak-anak juga nggak, Bu? Iya, tapi Oh, karena anak-anak kan masih di bawah 14 tahun, jadi saya belum pakaikan scuba, jadi mereka hanya snorkeling saja. oh, snorkeling aja. Nah, saya ajak ngelihat whale shark udah, terus kemana lagi ya? Komodo, ke Labuhan Bajo, kayak gitu, ke Alor. Saya ajak mereka. Saya memang suka traveling. Saya pengen memperkenalkan bahwa ini loh Indonesia itu beraneka ragam. Kami Iya, orang iya. Jawa, kami tinggal di Indonesia Timur, kami Muslim, tapi ketika kita traveling, kamu bisa ketemu sama suku asli, penduduk asli, terus mungkin juga adat istiadat yang berbeda, agama juga yang berbeda, keyakinan yang berbeda-beda. Jadi memang uh, ya bermacam-macam manusia yang akan kita hadapi. Dengan traveling itu sebetulnya mengajarkan anak-anak biar tangguh juga. Iya, iya. Iya. Nah, Ibu ikut juga mermaid class ya? Iya. Ya. Iya. Itu kelas apa sebetulnya? Mermaid ini gabungan antara free dive, kalau menurut saya ya, gabungan antara free dive, kemudian menggabungkan kelenturan, kecantikan, gerakan-gerakan yang seolah-olah menjadi putri duyung kayak gini. Dan sebetulnya ini sangat merilis stres juga. Karena dalam setiap manusia, setiap perempuan terlebih ya, dia pasti mempunyai fairy tale-nya masing-masing. Aku pengen jadi apa sih? Masa kecilku, bahkan juga bukan masa kecil ya, sekarang ini pasti kita punya imajinasi, pengen kayak princess, seperti apa. Nah ini sebenarnya kita bisa wujudkan ketika kita bermain mermaid. Bukan kekanak-kanakan atau mungkin masa kecilnya kurang bahagia, kadang kan ada yang seperti itu. Tapi kita mengekspresikan, dan jangan salah, yang namanya mermaid ini dituntut kemampuan free dive yang mumpuni, kemudian juga buoyancy-nya juga harus baik, ya tentu saja kelenturannya juga baik, lagi-lagi yoga masuk, free dive masuk, istilahnya
semuanya ini dapet di mermaid ini, bukan sekedar cuman sok-sok cantik-cantik kayak gitu pakai alat terus gemulai-gemulai gitu, enggak. Tapi skill-nya tetap ada. Secara teknik memang harus menguasai. Skill-nya tetap ada. Itu kalau nggak konsen langsung anu, Ya, gugup itu ya? iya, misalnya kaki diikat kan pakai monofin kan, kemudian dipakein sarung sampai sepinggang begitu, jadi hanya bergerak pakai pinggul, perut, bahu. Ketiga itu berperan penting. Kalau di kolam, oke lah ya, kita bisa memilih kedalaman. Kalau di laut, kalau panik atau apa, teknik untuk istirahatnya, teknik ininya kan sangat berbeda. Jadi memang teknik rescue-nya, how to rest di air juga memang harus dilatih kayak gitu. Aha, Dan aha. belum lagi tetap harus keluar air harus dengan cantik, bukan hop langsung gosok-gosok muka gitu enggak, tapi gimana caranya tetap senyum terus hai kayak gitu-gitu. Keluar air harus senyum. Ya, seolah-olah kita ini apa ya? Real mermaid. Yes, real mermaid. We are real mermaid. Jadi kok di laut bener-bener kayak langsung nyatu gitu soul-nya sama mermaid. Wah, itu juga perlu latihan, Bu? Oh perlu 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 sekali. Oh, walaupun sudah bisa free dive ya? Oh iya, sangat berbeda. Oh, sangat Kadang-kadang ada berbeda. teman yang udah free dive, kita pakai mermaid-nya apa, fin-nya mermaid. Oke, mereka oke, tapi kadang-kadang ada juga yang, teknik gerakannya, terus macam-macam kayak gitu. Tapi biasanya teman-teman yang sudah free dive akan lebih mudah untuk berlatih mermaid, karena mereka sudah sering ketemu sama yang namanya kontraksi. Ketika menahan nafas kan pasti ada kontraksi, begitu. Akan lebih mudah. Ah, oke. Wow, ini olahraga baru juga ini, Bu. Oh, iya betul, ini tren baru. Justru Iya. yang anggota mermaid saya itu bukan anak-anak, malah justru 35-an, saya aja 39. Tetap happy aja untuk itu. Loh, tapi mermaid sama diving bisa jadi satu ya, Bu, ya? Oh, maksudnya ketika melakukan? Eee, bukan melakukan, ketika oke, Ibu kan pernah cerita kalau ke mana-mana pasti bawa 2 equipment, 3 malah. 3 equipment. Scuba, free dive, mermaid. Ah, Tiga-tiga oke, bawa. oke, dan Tetap ada 4 matras, matras yoga. matras. Dan wow, Ibu kalau agak ke belakang gini sinarnya di Oke, berarti saya harus maju terus. Iya, maaf maaf. enggak, sinarnya itu kelihatan gunung di belakang itu, Oh cakep iya, sekali. di belakang saya ini Manado Tua, Ah, sebelahnya lagi, itu Bunaken, terus ah, Siladu. Iya, saya ada di, taman, apa namanya, hutan, eee, Gunung apa sih saya itunya pokoknya Gunung Tumpak gitu loh. Ini ah, hutan dan di sini adalah tempat take off-nya paragliding. oh gitu. Saya sangat beruntung tinggal di Manado karena kami di sini ini, bisa masuk laut, bisa main di udaranya. Iya, 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 iya. Oh, oke, oke, oke. Udah Cuman nggak ada teman-teman yang lagi terbang, biasanya di belakang saya ini tempat take off-nya para gliding. udah seperti Bali berarti, Bu, ya? Oh iya, Manado ini Oh, nggak kalah iya, dengan iya, Bali. iya. Oh, wow. Oke. Satu lagi, Bu. Ibu pengen 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 mengajarkan orang lain yoga dengan apa itu, Bu, waktu itu? Bahwa yoga ini bukan sesuatu yang eksklusif, susah dilakukan hanya untuk beberapa orang. Saya ingin memasyarakatkan namanya yoga ini untuk siapapun. Yoga for everyone. Bahkan yang sedang sakit saja sebetulnya masih bisa beryoga. Bernafas dengan penuh kesadaran sudah disebut sebagai yoga. Kemudian saya menggabungkan yoga ini dengan trip. Bahwa saya pengen ngajak yang namanya trip ini, kita traveling ke suatu tempat, ya kita menikmati tempat itu. Kita sekarang sudah benar-benar edik sama yang namanya handphone. Ketika berada di tepi pantai langsung pegangnya handphone. Dia langsung upload-upload. Oke, it's okay untuk beberapa menit. Tapi setelah itu letakkan handphone kamu, let's go. Kita explore tempat ini.
Jadi saya dan sekaligus juga biasanya liburan identik dengan hanya tidur-tiduran saja nggak jelas kayak gitu. Pengennya ketika kita di tepi pantai, ketika di gunung, otomatis energinya, auranya juga akan sangat berbeda. Jadi digabungkan dengan yoga yang dengan ada teknik pernafasan juga itu akan sangat baik gitu. Istilahnya saya pengen sepulang dari tempat itu bukan cuman pegel-pegel yang kamu dapatkan atau kulit hitam yang kamu dapatkan, tapi refresh lagi, bener-bener refresh, the real refresh kayak gitu. Jadi refresh, walaupun itu naik gunung, Bu, ya? Oh ya, saya yoga trip ngajak ke Gunung Lokon. Jadi di puncak, di kawah, di samping yoga. Yoganya bukan yang jumpalitan, tapi saya ajak stretching, pernafasan. Yoga trip ke Raja Empat di Pianimo, saya ajak di situ. Kita naik, capek, kita stretching. Yoga trip ke Ternate, ke Morotai. Manado, Bali sudah tentu, sudah pasti. Saya kemana lagi ya? Yoga trip ke pulau-pulau itu udah pasti. Kadang-kadang ada yang ngomel ke saya, Mbak Arin, biaya yoga tripnya Mbak Arin itu murah. Tapi pulang dari yoga trip saya harus ke dokter kulit buat ngilangin. Cuman saya pengen memperkenalkan bahwa ini loh di sekitar kita ada pulau yang indah, ini loh di Indonesia di bagian ini nanti akan ketemu dengan suku ini seperti itu. Oke. Murah tapi Biaya klinik repair repair skin-nya. terus katanya. Oke, terima kasih Mbak Bu Arin atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga menginspirasi. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Ya, Thank you, Bu. iya. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Ya.